Memiliki rencana keuangan yang baik adalah sesuatu yang wajib agar Anda terhindar dari masalah keuangan di masa mendatang. Nah, berikut langkah-langkah perencanaan perusahaan. Yang pertama, hitung biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha. Coba hitung modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Biaya pendirian usaha seperti biaya pendaftaran badan hukum, biaya pembelian perlengkapan awal, biaya pembelian faktor produksi awal. Yang kedua, perkirakan keuntungan dan kerugian usaha untuk masa operasi 12 bulan ke depan. Caranya dengan bandingkan potensi pendapatan dari penjualan dan biaya yang akan dikeluarkan dengan melihat laporan keuangan. Hitung besar presentasi keuntungan yang diinginkan dan mencoba model penentuan harga. Yang ketiga, perkirakan arus kas usaha. Arus kas adalah unsur yang paling penting dalam perencanaan keuangan. Yang keempat, perkirakan neraca keuangan usaha. Tentukan perkiraan keuangan usaha untuk operasional selama 12 bulan ke depan berdasarkan hal berikut, yaitu pembelian yang dilakukan dan biaya pendirian usaha, seperti berapa modal yang Anda telah belanjakan, apakah boleh membeli mesin atau alat-alat yang direncanakan di awal tahun, berapa persen serapan modal tersebut. Selain itu juga harus perhatikan bahwa nilai aset akan berkurang setiap tahun. Kemudian hasil dari laporan arus kas. Data ini dapat menjadi gambaran berapa uang kas yang ada di tangan dan berapa jumlah aset keseluruhan usaha. Yang kelima, perkiraan balik modal. Yang keenam, memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Semua pemasukan dan pengeluaran keperluan seperti listrik, air, telepon, server, dan sebagainya menggunakan rekening bisnis. Sedangkan pemasukan dari pengeluaran untuk keperluan pribadi seperti pulsa, internet, telepon, dan sebagainya itu diambil dari rekening pribadi. Jadi sebagai pembisnis harus bisa membedakan antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan pribadi. Cara menganalisis laporan keuangan. 1. Memahami latar belakang perusahaan, seperti model bisnis, produk yang dijual, sistem penjualan, cara pencatatan pembukuan, dan lain sebagainya. Tujuannya agar Anda mengerti operasi perusahaan, aliran uang, dan lain sebagainya, sehingga akan memudahkan dalam menghitung dan mencari hasil saat melakukan analisis. Kedua, memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh, misalnya faktor inflasi, pajak, tingkat suku bunga, perombakan manajemen, dan lain sebagainya. Termasuk juga di dalamnya adalah faktor kemajuan industri dan teknologi, karena dunia usaha saat ini tidak bisa terlepas dari kedua hal tersebut. Ketiga, mereview laporan keuangan. Apakah laporan keuangan tersebut dibuat sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan? Apakah angka dalam laporan keuangan tersebut sudah benar? Bagaimana cara akuntan membuat laporan keuangan tersebut? Keempat, melakukan analisis rasio laporan keuangan. Kelima, membuat kesimpulan. Jadi, buatlah kesimpulan sesuai dengan perhitungan dan hasil analisis yang didapat. Rasio-rasio keuangan. Yang pertama, rasio keuangan profitabilitas perusahaan. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini, Anda dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Rasio keuangan likuiditas perusahaan. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendek, seperti membayar gaji, utang yang jatuh tempo, biaya operasional, dan lainnya. 3. Rasio keuangan solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek jika perusahaan dilikuidasi. 4. Rasio keuangan aktivitas. Mengukur tingkat penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda. Caranya adalah dengan melihat beberapa aset,
Kemudian Anda menentukan berapa tingkat aktivitas pada aktiva pada kegiatan tertentu. Setelah itu, Anda akan mengetahui aktiva mana yang produktif dan aktiva mana yang kurang produktif. Sehingga selanjutnya Anda dapat memutuskan alokasi dana yang lebih besar untuk aktiva yang produktif.